Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar kalian? Kakak harap di rumah adik-adik sehat-sehat ya dan tetap sukacita. Jadi adik-adik juga harus terus mengikuti protokol kesehatan new normal yang sudah ditetapkan pemerintah ya, supaya kita bisa menjaga kesehatan kita. Jadi walaupun hari ini kita hanya bisa bertemu secara online seperti ini, tetapi kakak percaya anak-anak di rumah tetap sukacita juga. Walaupun kadang-kadang kita bosan, kadang-kadang kita ya maunya ketemu teman-teman dan sebagainya. Tetapi kita harus bersyukur karena di masa-masa susah seperti ini pun Tuhan masih memberikan kita teknologi, memberikan kita hal-hal yang bisa kita kerjakan. Dan Tuhan juga memberikan orang-orang di luar sana yang bisa membantu kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar dan sebagainya. Jadi sekarang adik-adik bisa ambil sikap tenang, lipat tangan, tutup mata. Kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan ibadah hari ini. Kita akan saat teduh. Kakak berikan kesempatan kepada adik-adik semua untuk mengambil sikap tenang dan berdoa kepada Tuhan di dalam hati masing-masing. Mari kita memulai saat teduh. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur sekali ya Tuhan, di mana hari ini Tuhan masih menyertai kami, masih memberikan kami nafas kehidupan, masih memberikan kami teknologi, masih memberikan kami orang-orang yang membantu kami untuk mengerti firman-Mu pada hari ini, kakak-kakak yang akan membagikan firman kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau menyerahkan seluruh ibadah kami hari ini di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kita semua bersama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Setiap Hari. Jadi kakak mau meminta adik-adik semua untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar dari salah satu keluarga yang telah Engkau berkati ya Tuhan, di mana Tuhan bekerja di dalam keluarga ini, dan hari ini kami mau belajar supaya kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, karena kami percaya bahwa Tuhan telah memberkati kami lebih dulu, maka kami juga
ingin membagikan berkat yang sudah kami dapatkan kepada orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan firman Tuhan hari ini. Kakak Faris yang akan membawakan firman Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, dan juga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini, biarlah tumbuh di dalam hati kami melalui Roh Kudus-Mu. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak mau berikan pertanyaan untuk adik-adik pikirkan dan bisa jawab di tempat masing-masing ya. Jadi pertanyaannya adalah, kegiatan apa yang pernah adik-adik lakukan bersama keluarga, mama papa, dalam membantu orang lain? Kakak ulangi ya. Kegiatan apa yang pernah adik-adik lakukan bersama keluarga untuk membantu orang lain? Ya, mungkin jawaban kalian ada yang menjawab, keluarga kami pernah membantu tetangga yang lain yang membutuhkan uang contohnya. Kemudian ada juga jawaban yang kedua, kami pernah membantu tetangga-tetangga kami yang membutuhkan makanan contohnya. Atau kami pernah berbagi kepada tetangga kami dengan membagikan makanan. Ketika Natal contohnya, itu juga berkat begitu bagi orang lain. Kemudian mungkin ada yang menjawab, keluarga kami pernah membantu orang lain yang lagi memikirkan mau bangun rumah seperti apa, beli gitar di mana, atau beli peralatan dapur di mana, dengan memberikan ide atau memberikan masukan. Ini belinya di sini, belinya di Zasgomart, ini lebih murah begitu. Itu juga berkat bagi orang lain. Nah, kakak tidak tahu apa jawaban anak-anak, tapi yang kakak mau kasih tahu bahwa setiap keluarga memiliki sesuatu untuk dibagikan orang lain. Jadi setiap keluarga itu memiliki kesempatan untuk membantu orang lain. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana satu keluarga yang memberikan diri untuk membantu orang lain. Nah, jadi hari ini anak-anak kita akan belajar satu tokoh di mana Tuhan bekerja di dalam keluarga ini. Jadi kita akan mendengarkan kisah sebuah keluarga yang Tuhan berkati dan memberikan diri untuk memberkati orang lain juga, yaitu Pak Budi Suharti. Baik adik-adik, kita akan memulai dengan bersama-sama membacakan Galatia 6 ayat 9. Kakak akan baca untuk kita semua, adik-adik juga bisa mengikuti membaca di rumah masing-masing. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi dari firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita untuk tidak jemu-jemu berbuat baik kepada sesama. Supaya kita tidak merasa, ya kemarin saya sudah bantu, sudah kok saya sudah membantu dia. Jadi hari ini bisalah untuk tidak membantu begitu. Jadi jangan seperti itu anak-anak. Yang namanya berbuat baik harus setiap saat dalam keadaan apapun. Walaupun kita merasa tidak punya apa-apa, tetapi di waktu itulah Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi anak-anak jangan sampai merasa bosan untuk membantu orang lain. Karena kadang-kadang kita memikirkan, saya kemarin sudah bantu tapi dia tidak pernah berubah. Tapi dia tidak pernah menunjukkan usaha begitu. Tetapi hari ini kita belajar, Alkitab mengingatkan kita untuk jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu artinya jangan bosan-bosan begitu. Jadi harus dilakukan setiap saat dan setiap waktu. Kebaikan kepada sesama kita. Sekarang pertanyaan kakak adalah, mengapa kita harus membantu orang lain? Mengapa kita harus memberikan diri menjadi berkat bagi orang lain? Karena kita tahu anak-anak, Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Tuhan sudah terlebih dahulu menolong kita begitu ya. Jadi oleh karena itu kita juga harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang lebih besar, kita sudah tahu bahwa Allah sudah menyelamatkan kita. Oleh karena itu sebagai respon kita, ucapan syukur kita,
karena Tuhan sudah memberkati kita, maka kita juga memberkati orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan bantuan kita. Dalam keadaan apapun, sesusah apapun kita harus belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi hari ini kita akan mendengarkan kisah seorang tokoh yang Tuhan pilih untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini adalah keluarga Pak Budi Suhardi yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang ada di Kupang, masih di NTT ya. Jadi ada istrinya yang bernama Peggy, kemudian ada 3 orang anaknya yang bernama Christine, Tasya, dan satu lagi yang anak pria bernama Christian. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai Bapak Suhardi ini dan keluarganya. Bagaimana Bapak ini menjadi berkat di NTT. Jadi Bapak ini adalah seorang pilot ya anak-anak. Tahu pilot ya, yang mengendarai pesawat, yang membawa pesawat begitu ya. Jadi Bapak ini bekerja sebagai pilot. Nah, kalau bekerja sebagai pilot berarti uangnya besar begitu ya. Dan dia juga punya rencana-rencana untuk membawa keluarganya berlibur mengelilingi dunia bahkan begitu ya. Jadi mereka bisa berlibur, bersantai-santai. Jadi Bapak ini memang sudah menyiapkan uang nih untuk liburan kali ini bagi keluarganya. Tetapi pada suatu malam ketika mereka sedang bersantai-santai, makan di ruang makan, di depan televisi, keluarga ini sedang menonton suatu peristiwa pengungsian yang ada di Kupang, di NTT. Jadi yang NTT ada sekarang itu disebut Pulau Timor ya anak-anak ya. Jadi Pulau Timor itu terbagi menjadi 2. Ada yang Timor Barat dan Timor Timur. Timor Timur itu yang sekarang kita sebut sebagai negara Timor Leste, dan Timor Barat itu adalah Kupang. Kalau dulu itu satu Pulau Timor itu masuk di dalam Indonesia. Tetapi karena masalah dan sebagainya, Timor ini memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Mereka membentuk satu negara sendiri yang mereka sebut sebagai Timor Leste, begitu, suatu negara merdeka. Nah, tapi pada waktu itu banyak juga orang-orang dari Timor sendiri, dari Timor Leste, tidak mau memisahkan diri dari Indonesia. Mereka lebih memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, mereka kabur dari Timor, kemudian mereka mau ke Timor Barat di Kupang. Dan pada waktu itu karena mereka adalah pendatang di situ, mereka bukan asli orang Kupang begitu ya. Jadi mereka belum punya rumah, belum punya uang pun juga pastinya sedikit sekali, bahkan tidak ada begitu. Oleh karena itu mereka hanya tinggal di tenda-tenda ya. Jadi anak-anak bayangkan orang-orang yang mengungsi ini tinggal di tenda-tenda. Kemudian pada suatu saat Pak Budi Suhardi ini melihat satu keluarga memakan 1 bungkus mie instan untuk 1 keluarga. 1 bungkus untuk 1 keluarga. Bahkan kita kadang-kadang 1 bungkus mie instan begitu tidak cukup untuk diri kita 1 orang saja ya. Apalagi untuk 1 keluarga begitu. Jadi pada waktu itu Tuhan mengetuk pintu hatinya si Pak Suhardi dan keluarga gitu. Jadi di saat mereka makan enak, lagi nonton televisi, tapi di luar sana masih ada orang yang hanya bisa makan 1 bungkus mie instan untuk 1 keluarga. Jadi pada waktu itu akhirnya yang pada awalnya Pak Budi Suhardi ini punya rencana untuk liburan, kemudian Tuhan menggunakan waktu itu untuk memutar rencana itu menjadi Pak Suhardi ini memberikan diri untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang mengungsi tersebut, sedang mengalami kesusahan tersebut. Pak Budi Suhardi menceritakan kepada keluarganya dan mendiskusikan. Akhirnya mereka memang memutuskan untuk memberikan uang yang selama ini mereka persiapkan untuk liburan mereka untuk dibagikan kepada orang-orang tersebut. Disinilah kita melihat bagaimana Pak Budi Suhardi ini memiliki iman yang tinggi bahwa ya Tuhan sudah memberikan dia berkat lebih begitu secara keuangan, maka saya harus membagikan kepada orang lain juga berkat ini. Karena kami sama-sama adalah
ciptaan Tuhan begitu. Jadi pada waktu itu Pak Budi Suhardi akhirnya mengumpulkan uang, dan pada waktu itu dia sudah memiliki uang sebanyak $10.000 ya. Jadi kalau sekarang lebih dari 100 juta. Itu uang yang dimilikinya pada waktu itu, dan memang dia juga punya barang 250 kilogram. Kemudian dia memikirkan lagi, ini sepertinya uangnya kurang. Kemudian dia membantu tolong teman-temannya yang lain, dan akhirnya terkumpullah sebanyak $67.000 dan 1 ton barang untuk mereka distribusikan dan bagikan kepada pengungsi-pengungsi yang ada di Kupang pada waktu itu. Jadi dari sini kita melihat bagaimana Tuhan memutar rencana kita yang awal bisa berputar balik besar sekali ya. Dari mereka mau liburan, tiba-tiba membantu orang lain begitu. Bukan digunakan uang yang mereka simpan digunakan untuk membantu orang lain. Jadi mereka akhirnya membagikan uang tersebut dan barang tersebut kepada orang-orang yang mengungsi di sana. Nah, setelah mereka membagikan uang tersebut dan juga barang-barang dari teman-temannya Pak Budi Suhardi ini juga, tetapi Pak Budi melihat bahwa ya ini sepertinya tidak terlalu efektif begitu, karena barang sebentar lagi akan habis. Kemudian mereka butuh lagi begitu, uang habis, mereka butuh lagi karena mereka memang banyak sekali. Oleh karena itu, Pak Budi terketuk hatinya lagi, dan akhirnya dia memutuskan untuk mendirikan panti bagi anak-anak yang membutuhkan pada waktu itu. Di sini kita melihat bahwa ya harusnya dia setelah membantu begitu, ya sudah, saya melanjutkan pekerjaan saya lagi. Saya fokus lagi kepada profesi saya sebagai pilot dan sebagainya. Jadinya begitu. Tapi dia memilih untuk membantu lebih begitu ya. Akhirnya dia mendirikan panti. Dan di sini kita melihat juga bagaimana ayat Alkitab yang kita baca tadi mengatakan bahwa jangan jemu-jemu, bahkan sampai jika kamu lelah begitu ya, lemah begitu. Jadi pada waktu itu pun Pak Budi Suhardi ini diketuk hatinya oleh Tuhan, dan akhirnya dia mendirikan panti karena dia melihat kebutuhan di sana anak-anak. Jadi berbuat baik itu jangan setengah-setengah dan jangan jemu-jemu. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan upah untuk kita, dan kita tahu Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Selama kita masih bisa, maka marilah kita berbuat baik yang benar-benar berbuat baik total begitu ya, dan utuh. Akhirnya mereka mendirikan satu panti asuhan untuk anak-anak yang mengungsi pada waktu itu. Mereka beri nama Panti Asuhan Roslin. Nama Panti Asuhan Roslin ini adalah merupakan asal dari nama nenek dari istrinya Pak Budi Suhardi, yaitu Ros dan Lin. Ada 2 orang ya, ada Ros dan Lin. Itu juga mengingatkan istri dari Pak Budi Suhardi ini bahwa nenek-nenek itulah yang memberikan arti hidup kepada mereka dan makna-makna mengenai kehidupan. Dan di dalam panti inilah akhirnya anak-anak itu bisa diberikan tempat untuk belajar, diberikan keluarga untuk saling berbagi dan sebagainya. Tetapi apakah berhenti di situ saja anak-anak? Pada suatu saat akhirnya Bapak ini diberikan tuduhan begitu ya. Pak Budi Suhardi mendapatkan tuduhan. Tuduhan apa anak-anak? Panti mereka dituduh tempat penjualan anak begitu. Oleh karena itu suatu hari Pak Budi Suhardi akhirnya memutuskan untuk tidak memberi anak-anak ini untuk diadopsi, untuk menunjukkan bahwa ya anak-anak ini tidak kami jual, tetapi kami melindungi mereka begitu, bukan untuk dijual. Akhirnya pada waktu itu orang mulai percaya, dan mereka akhirnya percaya bahwa ya Tuhan bekerja di dalam orang ini. Dia mampu, dia mau memberikan diri untuk memberkati orang lain. Jadi di sini kita melihat menjadi berkat bagi orang lain itu harus sungguh-sungguh, tidak jenuh-jenuh dan total begitu anak-anak. Kenapa? Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa pada waktu ketika dia dituduh tempat penjualan anak,
Ya, pada waktu itu dia bisa memilih untuk tidak melanjutkan begitu. Tetapi apa yang dilakukan Pak Budi Suhardi ini? Akhirnya Bapak ini tetap melanjutkan adik-adik. Dia tetap melanjutkan untuk mendirikan panti tersebut. Bahkan dia mencari cara supaya panti ini bisa tetap berdiri dengan tidak memberikan dulu anak-anak ini untuk diadopsi. Jadi berbuat baik dan menjadi berkat bagi orang lain itu tidak boleh jenuh-jenuh. Walaupun ada masalah, walaupun ada rintangan, tetapi harus tetap dilakukan setiap saat dan setiap waktu. Ya walaupun kakak juga tahu itu susah ya bagi anak-anak maupun bagi bapak juga untuk terus berbuat baik, tidak jenuh-jenuh itu susah. Tetapi kita terus berdoa, Roh Kudus yang akan terus memimpin kita anak-anak Tuhan yang akan terus memimpin kita. Akhirnya anak-anak dengan usaha Pak Budi Suhardi yang tidak jenuh-jenuh menjadi berkat dan membantu orang lain, akhirnya berdirilah panti ini sampai sekarang, Panti Roslin ini, dan menjadi wadah bagi anak-anak yang membutuhkan tempat, anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya, diberikan tempat belajar, dan bahkan memberi mereka sebuah keluarga yang bisa membantu mereka untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Jadi, Bapak ini akhirnya tidak jenuh-jenuh juga untuk menceritakan kisahnya ini ke gereja-gereja, kepada teman-temannya, kepada kerabat-kerabat, di pertemuan-pertemuan untuk menceritakan bahwa Tuhan yang memimpin dia untuk akhirnya memberikan diri untuk membantu orang lain di sekitar dia. Bagaimana Allah beranugerah di dalam kehidupannya untuk membantu orang lain. Tapi pertanyaannya sekarang anak-anak bagi kita semua, mungkin anak-anak ada yang berpikir, ya Pak Budi Suhardi ini bisa membantu orang lain karena memang dia punya uang begitu ya. Jadi anak-anak berpikir, pertanyaannya adalah, apakah kita hanya bisa membantu orang lain ketika kita punya banyak uang atau sudah sukses begitu? Tidak anak-anak. Bahkan di saat sekarang ini pun kita bisa membantu orang lain. Dengan cara apa? Dalam hal-hal kecil anak-anak. Ketika ada orang di kelas, contohnya ada orang yang meminjam pulpen, kita membantu. Kalau kita punya dua begitu ya, kita membantu. Itu juga menjadi berkat bagi orang lain. Ataupun dalam hal-hal kecil saja, kita memberikan tempat bagi teman-teman kita yang mau bercerita, yang mau berbagi kasih, ataupun kalau ada anak-anak di tempat kita, contohnya nih, kita punya mainan, kemudian anak-anak di tempat kita ada yang tidak punya mainan, kemudian kita bisa berbagi mainan bersama-sama begitu ya, bisa bermain bersama-sama, bercerita bersama-sama, dan lain hal yang bisa kita lakukan tanpa harus kita mempunyai uang besar begitu. Tetapi ya dalam kisah ini karena Pak Budi Suhardi sudah dikasih lebih, maka dia membagikan untuk orang lain juga. Itu yang Bapak mau sampaikan kepada kita saat ini anak-anak, janganlah jemu-jemu menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan anak-anak dalam kita pun mengikuti protokol new normal sekarang seperti mencuci tangan, pakai masker jika keluar, menjaga jarak. Itu sudah menunjukkan bahwa kita menjadi berkat bagi orang lain karena kita tidak membagikan virus kepada orang lain, kita membatasi pertumbuhan virus begitu. Dan sekarang anak-anak, Bapak mau anak-anak melakukan kegiatan dengan mengambil pulpen dan buku tulis ya, kemudian tuliskan atau daftarkan dalam bentuk tulisan hal-hal positif yang dapat adik-adik lakukan bersama keluarga untuk membantu sesama yang membutuhkan. Bagi anak-anak TK yang sedang menonton ini bisa minta tolong orang tua yang menuliskan ya, didaftarkan. Contohnya nih, ya saya melihat kemarin tetangga saya tidak pernah ke sekolah dan juga tidak pernah guru datang ke rumah untuk belajar. Jadi selama corona ini dia tidak belajar sama sekali begitu ya. Jadi karena kamu nih sudah belajar secara online, dia tidak begitu. Jadi kamu mau membantu dengan apa? Kamu pergi ke rumahnya dengan mengikuti protokol kesehatan ya. Contohnya tetangga yang dekat begitu ya. Kemudian kamu bagikan buku, catatan, atau buku paket, atau kamu pun menceritakan kepada dia apa yang kamu pelajari. Itu contohnya kalau kalian satu kelas.
Dan bisa hal-hal yang lain lagi ya. Contohnya anak-anak mau, ya saya besok mau memberikan makanan kepada tetangga saya, begitu. Karena hari ini mama mau buat kue, jadi besok saya bagikan kepada tetangga saya. Jadi ditulis ya, ditulis, harus ditulis. Ditulis ya, silakan adik-adik tulis. Kemudian setelah itu kita akan doakan. Setelah itu jangan lupa lakukanlah yang sudah anak-anak tuliskan, karena itu adalah komitmen adik-adik. Jadi dilakukan juga bersama orang tua, bersama kakak adik, bersama. Nah, sekarang kita akan menyanyikan satu lagu sebagai bentuk ucapan syukur kita karena hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Panjang sekali anak-anak ya ceritanya. Jadi hari ini kita mau menyanyikan lagu tentang bagaimana kita juga mengasihi orang lain. Mari anak-anak mengikuti lagunya ya. Jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Dan dari lagu yang kita dengarkan juga kita belajar bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain ya. Karena ya Tuhan sudah memberikan kita berkat terlebih dahulu, maka kita memberkati orang lain. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, bersyukur buat anugerah-Mu kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu mengenai menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, Engkau yang terus menolong kami dan membantu kami, sehingga kami mampu memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Berkatilah juga segala ibadah yang boleh berlangsung hari ini ya Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami setelah ini di dalam tangan-Mu. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik untuk ibadah hari ini. Happy Sunday!